Itu, bahkan tuh nanti sebenarnya ketika Anda ngerjain, ini bukan berarti nggak bisa balik lagi ya. Jadi ketika udah mulai training model, bukan berarti nggak bisa balik lagi. Karena saya pernah juga training model, saya ngeliat ini modelnya kenapa nggak jelas ya. Ternyata saya lihat ya, memang cara saya waktu saya koneksi datanya, ngambil data itu ternyata saya melakukan kesalahan gitu. Terpaksa balik lagi ke belakang. Jadi, ketika bekerja dengan banyak data, itu untuk memastikan data yang Anda ambil itu betul benar-benar benar, itu, proses yang lumayan lama sih. Jadi kalau saya sih, eee, bukan berhari-hari Mas, berminggu-minggu bahkan sampai dia benar. Oke, mmm, oke, selain dengan data tim sendiri, untuk memahami data secara utuh, umumnya yang paling utama perlu koordinasi dengan siapa atau tim apa. Nah, untuk pemahaman data, itu, Anda perlu koordinasi pertama dengan tim bisnis, kedua dengan tim teknologi, dengan tim engineering-nya. Karena yang memasukkan data, kalau di apa, yang memasukkan data itu sebenarnya sendiri ke dalam database ini kan tim engineering ya. Jadi kan dari database kan aplikasi banyak ya, eee, jadi database-nya pun nggak cuma satu gitu, mungkin ada banyak, terus dari sekian banyak database inilah tim data engineering, akan menyatukan semuanya masuk ke dalam data warehouse. Nah, jadi dari sekian banyak data ini Anda tanya ke tim engineering, "Ini Anda ngumpulin datanya kayak gimana? Waktu kapan Anda data ini masuk ke database?" Itu Anda harus paham gitu. Ketika user ngapain sih? Ketika user ngeklik kah? Atau ketika user melakukan search? Dan di mananya gitu, dan mungkin bisa nanya, berapa detik sekali dikirim gitu. Itu konteks-konteks seperti itu harus harus paham sih. Jadi, kerjasama dengan siapa, biasanya paling cepat itu namanya nanya tim data engineering, itu, mereka biasanya tahu, 90%. Tapi ada kasus-kasus tertentu di mana mereka nggak tahu dan, kita harus tanya ke orang yang bikin codingannya, yaitu tim engineering. Dan bisa juga dengan tim bisnis sih, karena kan yang make, data dari data warehouse, ini kan data dari data warehouse ini dipakai oleh tim data analis biasanya, atau bisnis analis, ini pakai. Business analyst pakai, mungkin, data analyst pakai, kemudian juga data scientist pakai ya, dan ML engineer pakai. Jadi macam-macam sih dari data warehouse ini. Nah, bisa tanya ke tim bisnisnya yang berbisnis langsung gitu. Jadi mungkin tanya, "Oh, Anda pakai kolom A dari table," misalkan dari table user behavior gitu. User behavior terus mungkin ada kolom yang aneh gitu, namanya juga nggak jelas, kolomnya aneh, kan bisa tanya, "Oke, ini Anda pakai kolom ini tuh buat apa?" Gitu. Atau mungkin teman-teman Mas Hidratul punya ide sendiri gitu. Oke, saya butuh data seperti ini. Saya bisa dapat dari mana gitu. Mungkin bisa tanya ke tim bisnis kalau mereka nggak tahu, tanya tim data engineering, kalau mereka nggak tahu langsung tanya tim engineering. Jadi, macam-macam sih, Mas. Tapi sebagai data scientist, kalau masukin data itu harus benar-benar paham ya. Jadi supaya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau Anda nggak ngerti konteks datanya apa, ya gimana mempertanggungjawabkan hasilnya gitu ya. Titik beratnya nggak hanya, di akurasi, akurasi itu pasti, datang sendiri sih, Mas. Jadi kalau ketika tekniknya Anda benar, itu kalau Anda melakukan pemrosesan data yang benar, kemudian tekniknya akan benar, itu akurasi akan datang sendiri sih. Dia pada akhirnya akan membaik sendiri. Dan gini sih, Mas, ketika Anda nanti kerja, itu jangan terlalu fokus sama akurasi. Yang penting itu apa ketika Anda kerja, yang penting itu kalahkan baseline. Jadi akurasi itu orang bisnis nggak penting. Jadi bos Anda nggak peduli sama akurasi modal Anda. Yang dipedulikan bos Anda adalah apakah yang Anda buat sekarang lebih baik dibandingkan apa yang sekarang lagi ada di platform kita. Jadi misalkan, Anda punya sistem, kayak tadi lah, misalkan, sistem, recommendation lah ya. Mungkin sekarang, oh kita belum ada personalisasi gitu. Nah, terus Anda mungkin diminta bikin personalisasi. Jadi mungkin sebelumnya, dia generik aja gitu. Oh ini ada barang-barang lagi trending, mungkin kasih itu. Terus Anda ingin tingkatkan nih, misalkan, sekarang barang trending, Anda ingin tingkatkan, "Oh sekarang saya pengen barang yang lebih personalized," gitu. Nah, jangan kejar akurasi, tapi yang Anda kejar adalah pastikan apapun yang Anda buat di sini bisa mengalahkan apa yang lagi ada di production. Jadi jangan jangan fokus banget sama akurasi sih. Akurasi itu sebetulnya, itu metrik yang disimpan untuk internal, tim data scientist internal, itu nggak apa-apa, tapi yang paling kunci adalah
kalahkan baseline. Jadi kalau udah kalah baseline, jangan kejar akurasi lagi. Misalkan, dari tim, produk atau dari tim bisnis bilang, "Kalau Anda bisa ngalahin ini sebesar 5% gitu, misalkan, Anda bisa lebih baik 5%, ini tuh mereka udah senang. Ya udah stop, jangan dikejar lagi, gitu, akurasinya. Jadi stop situ aja. Jadi akurasi itu cuma untuk internal, tapi yang paling penting, ketika Anda membuat data science model adalah kalahkan baseline. Baseline adalah apa yang lagi ada di production sekarang, atau apa yang lagi beroperasi sekarang. Itu sih yang lebih penting ya, Mas Lukman. Jadi, akurasi itu hanya untuk metrik internal data scientist lah. Nah, kemudian, dari Mas Rizal, kalau jadi DA, data scientist atau machine learning, akan sering presentasi nggak, Kak, untuk menjelaskan datanya? Semua saya sarankan sih Anda jadi apapun, Anda belajar presentasi. Saya juga dulu sangat nggak suka presentasi ya, Mas, ya. Tapi pada akhirnya ketika kalau Anda pengen didengar, Anda harus bisa ketika intinya sih orang itu nggak suka, tim produk, tim tech, tim apapun, dia tidak suka menjalankan apa yang dia nggak ngerti. Jadi ketika Anda punya sebuah sistem, bikin sebuah sistem, ya Anda harus bisa mempresentasikan supaya orang lain ngerti. Walaupun secara garis besar ya, mungkin nggak sampai detail banget. Tapi dia paham apa yang Anda buat di situ. Kemudian mungkin Anda bisa jelaskan, "Oh, kalau terjadi A, kemungkinan, akan terjadi ini," gitu. Sehingga mereka jangan sampai mereka buta, itu orang nggak senang sih. Biasanya ketika Anda bilang, "Oh, ini bagus," gitu, tapi Anda nggak jelaskan cara kerjanya secara garis besar, itu biasanya ide Anda akan ditolak gitu. Jadi mau Anda data data analis, mau Anda data scientist, mau Anda machine learning, sebaik mungkin sebaiknya sih belajar presentasi ya. Tapi memang kalau untuk yang menjelaskan data ke tim bisnis, itu biasanya data scientist sih. Ya data scientist, kalau di Astra, itu kita belum ada produk data. Biasanya tuh yang udah lebih mature, data scientist-nya itu tim datanya yang lebih mature, itu ada product manager khusus data scientist, untuk khusus data gitu. Di kita belum ada. Jadi artinya, misalkan saya harus berhubungan langsung nih dengan tim marketing, terus ada tim, kalau kita namanya ada tim classified, classified itu yang ngurusin iklan-iklan di OLX. Terus ada juga ngurusin dengan tim ini, istilah tim inspection ya, kan kita ada jual mobil bekas ya. Nah, ini saya harus berhubungan langsung dengan mereka. Sebaiknya sih sebenarnya kalau yang udah lebih mature, ini ada produknya, ada tim product manager-nya sendiri yang ngurusin ini. Tapi product manager yang ngerti data itu jarang, masih jarang banget. Sehingga ketika Anda punya ide mengenai data scientist, yang bawa harus data scientist-nya biasanya. Dan memang untuk presentasi lebih krusial data scientist dibandingkan di machine learning sih. Jadi kalau di machine learning engineer, tugas utama Anda adalah memastikan sistem data sistem data science Anda berjalan dengan baik gitu. Pastikan data scientist-nya kalau mau nge-deploy model cepat, kemudian masalah gitu. Itu tugasnya ML engineer sih biasanya. Tapi yang ujung tombak untuk ngebawa inisiatif-inisiatif dan ide itu biasanya data scientist. Dan memang skill presentasi lebih krusial di DS daripada di ML. Tapi bukan berarti nggak belajar presentasi ya. Jadi semuanya harus tetap bisa presentasi. Itu sih kalau dari saya ya. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Thank you ya, banyak pertanyaan nih. Saya juga senang nih kalau banyak pertanyaan. Oke, saya lanjut ya, kalau gitu. Oke. Nah, jadi, nah, ketika feature engineering, kita tuh ngapain aja, ini tuh sebenarnya ada beberapa hal yang kita, lumayan sering lakukan. Jadi ini dicek aja. Jadi yang 5 ini dicek. Mungkin di luar 5 ini apakah ada, ya ada gitu, tapi tergantung datanya. Tapi biasanya sih, di sebagian besar kasus, ini yang 5 ini cukup ya. Jadi enggak, jadi kalau Anda sudah lakukan yang 5, biasanya data Anda udah lumayan bagus gitu. Yang pertama itu handle outliers. Jadi ketika ada, data yang gede banget, ini harus dibenerin. Contohnya apa? Contohnya kalau di OLX itu ada barang harganya 100 miliar gitu, atau sampai 1 triliun gitu ya. Itu entah kenapa kayaknya data-data lama yang masang harga tuh nggak jelas. Jadi tuh ada yang harganya gede banget gitu. Jadi ketika saya ngolah data-data sebagian besar harga itu kayak mepet banget di sini, terus tiba-tiba ada yang gede sendiri di sini. Itu data nggak jelas dari mana gitu. Nah, itu harus dibersihin. Kenapa? Karena ketika bayangkan Anda disuruh pelajarin data seperti ini ya. Jadi ada data yang muncul sendiri di sini. Nah, ini model machine learning Anda nggak akan bisa berjalan dengan bagus gitu. Jadi yang outlier dan outlier-nya tidak masuk akal ya.
Tapi kalau outlier memang dia beneran seperti itu jangan dibuang. Tapi kalau ada outlier yang kira-kira Anda lihat yang aneh, kemudian Anda tanya ke tim bisnis, tanya ke tim manapun itu nggak masuk akal, sepertinya salah, itu dibuang. Ini biasanya saya lakukan gitu. Itu menghandle outlier. Bisa dibuang, atau kalau memang dia tipikal datanya seperti itu tadi, sepertinya di OLX tuh price harga barang tuh terutama itu sangat banyak outliernya. Eh, atau mungkin dia skew lah ya. Kita mungkin bisa bilang skew. Em, ini salah satu yang kita bisa lakukan itu kita kita log kita harganya. Jadi kita jangan jangan olah harga, tapi kita olah log price di logaritma. Kenapa di logaritma? Karena teman-teman ingat aja kalau misalkan ini basisnya 10 ya. Kalau basisnya kalau di NumPy di basisnya biasa bilangan natural. Tapi kalau kita basis 10, misalkan teman-teman punya 10 pangkat 9 1 miliar. Terus yang kedua ada 10 pangkat 3 atau 10 pangkat 5 lah, 100 ribu gitu. Sorry, 10 ribu gitu. Sorry, 100 ribu ya. Nah, misalkan ada yang barang 100 ribu gitu. Nah, ini kan yang 100 ribu di lock jadi 5, yang ini di lock jadi 9. Jadi lebih dekat kan dia. Jadi yang tadinya distribusi bentuknya kayak begini, nanti dia lebih lebih bagus gitu jadi begini. Ketika di lock. Itu salah satu caranya ya. Jadi paling sering, saya nggak tahu di platform lain, tapi di OLX ini sering banget. Price ini lumayan, bentuknya lumayan seperti ini sih. Jadi, em, karena bentuknya lumayan seperti ini, biasanya cara handle saya, itu dan kalau di platform saya untungnya udah oke ya, karena tim data engineering kami itu bagus. Ini jadi sebagai data scientist, kalau dapat tim data engineering yang bagus tuh terus dibaik-baikin juga. Karena kalau kalau mereka bikin data yang bagus, nanti kerjaan Anda pun jadi lebih simpel gitu ya. Nah, dan untungnya di tim kami data engineering-nya bagus sehingga saya cukup lakukan log aja, itu data pricing-nya udah oke gitu. Jadi nggak banyak yang missing dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini tuh handle missing values. Nah, ini tuh kalau tim seperti sekali lagi saya bilang, kalau tim DE-nya bagus ini biasanya jarang. Tapi kalau mungkin ada perusahaan yang tim datanya belum begitu mature, leader tim yang baru bikin, itu pasti datanya masih agak-agak berantakan. Nah, jadi missing values apakah mungkin? Ya mungkin aja gitu. Bahkan di OLX juga mungkin ada kayak 1% gitu yang missing. Nah, ketika missing yang bisa Anda lakukan apa ya? Tanya aja seperti biasa ya. Coba ditanya ke tim DE. Karena kadang-kadang data yang sama tuh bisa di-store di dua tempat ya. Jadi mungkin Anda bisa cari ke table lain gitu ya. Kemudian bisa di-join untuk dapetin data yang benarnya. Atau ketika dia missing values, ya bisa Anda punya opsi untuk ngebuang. Kalau memang data Anda banyak, ya udahlah buang aja gitu. Tapi kalau missing values ini sering terjadi di production, ini bisa tanya juga, ini di production sering nggak sih? Kalau memang ternyata sering, ya Anda mau nggak mau harus belajar cara handle-nya gitu. Tapi kalau jarang, kayak anomali gitu, ya udahlah biarkan gitu. Tapi kalau memang ada kasus di mana dia missing, ya Anda pikirkan caranya. Salah satunya misalkan Anda punya mobil bekas nih, mobil bekas tipe Avanza tahun 2011. Ya, salah satu cara paling gampang ngisinya ya lihat aja Avanza 2011 harga rata-ratanya berapa, coba terus diisi gitu. Jadi itu em, cara ngisi missing values itu biasanya oke-oke aja sih. Nggak nggak apa nggak akan berpengaruh banyak lah ya. Jadi itu biasanya yang saya lakukan ya. Tapi saya juga jarang sih ketemu missing values juga. Karena memang datanya udah lumayan bagus. Kemudian remove duplicates. Ini juga kalau ada duplicate, ini dibuang aja. Karena duplicate itu sebenarnya menemuin memori doang. Dia menemuin memori. Yang kedua juga ya buat apa gitu. Ada duplicate di situ. Jadi biasanya sih kita buang ya duplicate. Nah, kalau yang atas ini udah, biasanya sih ini cukup. Pengolahan tiga data ini biasanya data Anda udah lumayan oke lah. Nah, kalau ini udah, apa yang kita lakukan? Kita harus olah nih continuous values, diolah dengan teknik tertentu, bisa di scaling, bisa ya bisa kita ada namanya standard scaling, ada min max scaling gitu. Ini kalau di machine learning ada dua ini sih namanya standard dan min max gitu. Nanti kita waktu latihan kita bakal coba pakai standard. Kemudian kita ada cara handle categorical values gitu. Karena model machine learning itu sebetulnya cuma matriks saja ya. Jadi itu sebenarnya cuma ada ini input, itu perkalian matriks lah, apalagi linear regression ya. Linear regression itu cuma input, terus dikali dengan weights.
ini ada weights, inilah model kita. Jadi model kita sebenarnya cuma matriks doang. Terus hasilnya, terus ada hasilnya gitu. Jadi sebenarnya, karena ini weights model Anda ini sebenarnya matriks, ini weights Anda, input Anda semuanya harus numerik dan kategorikal, misalkan dia, kayak tadi ya, dia di pinggir jalan besar atau enggak gitu, itu kan yes or no. Itu kan sebetulnya, bukan sesuatu yang bukan bentuknya angka ya, jadi karena dia bentuknya bukan angka, ya nggak bisa langsung masuk ke sini terus dikalikan ke matriks dapat hasil, bisa. Kita harus pikirkan gimana caranya untuk mengonversi dia jadi angka. Gitu sih. Mungkin, ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita nanti, masuk ke coding. Oke, ini ada dari Sains Data Asul Amal. Mmm, Lebih bagus manakah untuk, handle missing values, menggunakan median atau log transformasi habis itu menggunakan min? Ini dicoba-coba aja sih, Mas, ya. Jadi kalau saya sendiri sih, selama masih masuk akal, itu dimasukin aja. Ini efeknya nggak akan segitu gedenya sih. Jadi intinya kalau kita kerja, kita bukan ngejar akurasi ya sekali lagi ya. Mungkin mungkin kalau Anda pilih yang satu dibanding yang lain, mungkin Anda dapat akurasi kecil, ekstra 1% gitu, saya nggak tahu. Mungkin bisa dapat, tapi yang kita pikirkan kan kita pengen nyalahkan, baseline kita. Jadi kalau pakai aja yang manapun, nggak ada masalah, kita pakai median boleh, kemudian pakai log transformasi itu juga nggak ada masalah ya. Karena cari min dulu baru di-login atau dari log, itu juga nggak ada masalah ya. Jadi, pakai aja mana yang masuk akal gitu. Jadi selama di median oke, pakai rata-rata juga oke, pakai yang mana aja. Jadi selama selama Anda data processing-nya bagus, itu pasti, kemudian pemilihan data-datanya pun bagus, biasanya sih hasilnya oke ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Ini kita akan masuk ke, sesi ini hands on coding ya. Oke, mungkin saya ingin share, link-nya. Mhm. Oke, itu saya udah kasih link. Kemudian teman-teman tolong di ini ya, di-save a copy, bikin copy, jadi jangan jangan diedit di sini. Open in new tab. Oke, bagi yang udah berhasil buka dan berhasil nge-clone atau nge-copy, silakan di-info ya. Mmm, Biasanya namanya D3 ya. Di Oke, kemudian dataset-nya juga ada di sini. Saya ada bikin hosting dataset ya. Saya bikin CSV atau zip ya. Hosting dataset, simple. Oke, ini udah ya. Ini saya kirim. Nah, itu ada hosting dataset kecil, cuma 4 kilobyte. Jadi sebenarnya dataset ini saya ambil dari Kaggle ya. Ini lumayan, pasti udah pernah dengar lah ya, Kaggle. Untuk yang yang tertarik ke data science, ini Kaggle ini sebetulnya cukup banyak data-data yang menarik lah ya, kita bisa bilang menarik, dan sebenarnya lumayan free juga sih. Jadi ini bahkan bisa lihat, nah ini tuh, mmm, ini data e-commerce behavior, ini yang saya bikin di OLX, ini tuh mirip banget sama ini sih. Saya juga kaget nih datanya kayak begini. Karena yang saya buat, yang saya setup dataset-nya ini mirip banget kayak begini sih, event type, kategori. Jadi di Kaggle ini banyak banget data-data eee yang apa ya, mirip dengan yang kita lakukan di dunia nyata lah. Ketika dunia kerja memang gini, ini saya juga pakai price, terus ada brand, ada kategori untuk e-commerce behavior data ya. Jadi, di Kaggle ini banyak dataset. Jadi kalau Anda ingin misalkan, belajar sistem rekomendasi, cari aja di Kaggle. Biasanya ada data yang bagus gitu ya. Kemudian kalau ingin belajar image classification, silakan dicari juga. Nah, tapi kalau nanti misalkan teman-teman ingin bikin project itu, ya jangan Titanic ya, biasanya kan yang paling sering itu Titanic ya. Jangan Titanic, coba cari yang lebih kreatif selain Titanic, kalau bisa yang jarang didengar.
eee, kemudian bisa dibikin jadi portofolio sendiri ya. Ya, jadi ini banyak banyak banget kok datanya. Mmm, iya, jadi dan mirip banget ya, ini saya bikin di OLX juga bentuknya gini loh, dataset-nya. Walaupun ini udah rapi, kalau saya harus bikin sendiri sampai, sebulan lebih bikin sendiri, kalau ini kan udah rapi ya. Oke, ini dari teman-teman udah pada berhasil nih bikinnya. Oke, kalau udah berhasil download, si datanya silakan seperti kayak kemarin ya, mungkin yang kemarin ikutan, kita bisa upload datanya ya. Nah, jadi dari, Google Colab kalau udah kebuka, di sini ada tombol kayak folder ya, ini diklik aja, habis itu apa yang sudah saya upload sini, yang udah diambil tadi, itu bisa drag and drop ke sini, nanti dia masuk. Kalau berhasil di drag and drop harusnya bentuknya kayak gini nih. Oke, nah bagi yang udah, mungkin bisa di-run sel pertamanya. Untuk nge-run, bagi yang belum familiar dengan Google Colab, bisa pencet Control Enter. Jadi kalau Anda pencet Control Enter, dia akan bertahan di sel yang sama. Kayak gini nih. Tapi kalau pencet Shift Enter, dia gerak ke sel berikutnya. Kayak gini nih, dia gerak. Tapi dia pindah ke sel bawahnya. Kalau dia Control Enter, dia bertahan di sel yang sama. Nah, jadi bebas sih pakai, kalau pengen lanjut ke bawah ya Shift Enter, kalau pengen di sini doang Control Enter ya. Jadi mungkin teman-teman juga, apapun yang teman ambil nanti mau data science, mau ML engineer, mau data engineer, data analyst, ya biasanya pakai notebook-notebook juga sih. Oke, ada yang udah berhasil nih dari teman-teman? Kalau ada yang udah berhasil tolong ketik satu dong di, kolom chat ya. Oke, Mas Rizal nih ada pengalaman dari yang kemarin ya. Oke, dia udah bisa nih. Yang bagi yang ketinggalan juga, jangan malu-malu, tolong bilang di kolom chat ya, jadi saya tahu kapan harus mempercepat dan memperlambat. Oke, ini baru 4 orang ya, berarti yang lain belum ya? Oke, ulang. Oke, jadi kalau yang bagian tadi ketinggalan, di sini saya di kolom chat ada mengupload, file namanya itu house.dataset.zip. Ini semua pada dapat ya? Ada yang nggak bisa lihat nggak nih? Ini di kolom chat, scroll aja ke atas, kayaknya belum jauh. Itu di-download, kemudian nanti kalau udah di-download, ini kecil kok filenya, cuma 4 kilobyte. Kalau udah di-download, kan Google Colab-nya udah kebuka nih. Nanti klik ini, ada tombol files, ini diklik, terus nanti kebuka begini, kemudian dari file yang house dataset tadi, ini di drag and drop ke sini. Atau bisa klik tombol upload juga boleh, tapi bisa di drag and drop aja ke sini. Kalau udah berhasil di drag and drop, nanti muncul nih house dataset.zip. Nah, kemudian kalau udah berhasil upload, jalanin sel pertama dengan cara mengklik Ctrl plus Enter gitu ya. Ya, udah berhasil ya, Mas Zidan. Ctrl Enter atau Shift Enter juga boleh. Tapi kalau Shift dia gerak ke bawah ini. Ini nggak apa-apa. Dan kalau ini udah berhasil, kita akan ngebentuk satu folder baru sini, namanya dataset. Oke, ini kayaknya Mas Devan ini belum di-mute ya, atau gimana nih? Ya, apakah ada yang lupa di-mute nih Mas Devan? Atau memang mau ini mau ngomong? Oke, udah ya. Oke, ini screen saya udah ini ya. Oke. Oke, ini teman-teman ada yang kesulitan lagi? Apakah udah berhasil nih? Yang udah berhasil, tolong tik satu ya. Oke, ini saya lihat baru 6 orang sih, enggak lebih ya. 4, 8, oke, udah nambah banyak ya. Oke, saya tungguin mungkin 2 menit lagi ya.
Ya, ini bisa saya lanjut kah? Atau ada yang ketinggalan? Oke, saya tunggu semenit 2 menit lagi ya, biar nggak ada yang ketinggalan. Oke oke, masukin juga udah. Oke, kita bisa mulai ya, teman-teman. Jadi ini kita, saya harap udah berhasil semua nih, ngebuka Google Colab dan mengupload datanya, saya harap udah berhasil semua. Nah, ini coba di-run, teman-teman. Harusnya kalau udah di-run, ini keluar nih dataset. Nah, jadi di sini tuh code-nya ngapain sih? Ini sebenarnya code, ini aja sih, apa namanya, untuk nge-unzip ya. Jadi, bagi yang udah belajar dasar-dasar Python, ini ada namanya with statement kalau di Python ya. Jadi artinya kita mengekstraksi. Jadi yang zip tadi, filenya di mana, ada di house.zip. Ini kita ekstrak, kemudian kita keluarkan dan masukkan ke dalam dataset, ke dalam folder dataset. Inilah dia si housing.csv ya. Nah, selanjutnya kalau kita udah dapat datanya, kita harus pahami nih, benar-benar datanya ini seperti apa ya. Mirip kayak terminal ya, di terminal. Yang mananya Mas ya, di terminal? Oh, yang mana yang make directory? Iya, kalau di terminal kan kita ada mkdir ya, make directory ya. Iya gitu. Kalau yang iya make directory sini. Jadi kita bikin dulu directory datasetnya. Terus setelah itu ya ini sebenarnya sintaks Python aja. Kita ekstrak ya. Jadi teman-teman yang udah kemarin ikut kelas basic Python pasti udah paham lah ya mengenai ini. Ini string. Kita jadikan dia sebagai passing kita ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih. Kita coba pahami datanya. Jadi di housing ini ada data apa aja? Itu pertama ada kolom price. Jadi itu price ini apa? Ini yang ingin kita prediksi ya. Jadi di kasus ini, di dataset ini kita ingin memprediksi berdasarkan fitur-fiturnya, berapa sih harga sebuah rumah gitu. Jadi fitur apa aja yang udah kita ketahui, kita punya area, ini luas ya. Jadi rumah itu luasnya berapa gitu ya. Nah kan dari luas itu sesuatu yang kita bisa lihat rumahnya gitu ya. Rumahnya kita bisa ukur lah. Kemudian jumlah kamar tidurnya berapa. Kemudian jumlah kamar mandinya ada berapa. Kemudian stories, ini jumlah lantai, berapa lantai dia. Terus ini ada fitur juga yang sifatnya kategorikal ya. Seperti yang saya tunjukin tadi ya. Jadi ada yang kategorikal, ada yang numerical, continuous, bukan numerical ya. Jadi karena yang kategorikal bisa juga sifatnya numerik. Tapi di sini dia kategorikal, yes or no gitu. Kemudian apakah di rumahnya ada kamar tamu, terus apakah ada basementnya. Bisa boolean, tapi biasanya boolean itu akan kita konversi menjadi categorical kalau di machine learning ya. Karena model ML tuh nggak bisa terima boolean juga, Mas. Dia cuma bener-bener terima angka doang gitu.
Jadi kalau ada boolean, itu kita anggap bisa kategorikal. Nah, bisa kita konversi ke kategorikal ya. Nah, kemudian juga ada basement. Yes, ya 1-0 ya, Mas Rizal. Jadi kalau boolean, kita jadikan dia yes apa. Intinya bukan cuma yang boolean aja, tapi kalau ada kategorikal yang dia cuma 2 nilai, jadi yes or no doang, atau misalkan gender gitu, laki perempuan gitu. Ya kita cuma 1-0 aja cukup gitu ya. Atau mungkin yang lain dewasa, anak-anak gitu. Itu mungkin 1-0 saja gitu ya. Jadi bukan cuma yang boolean aja, tapi kalau boolean biasanya kita jadikan dia kategorikal gitu. Ya, itu benar Mas kan? Boleh. Untuk cara mengetahui understand datanya, ini sebenarnya bisa kalau kita latihan dari Kaggle, itu di Kaggle-nya udah ada sih. Jadi Kaggle misalkan house dataset ya. Nah, di sini tuh udah ada definisinya sih sebetulnya. Tapi kalau Anda lakukan sendiri ya mau nggak mau, em, mau nggak mau ya harus tanya ini ya, tanya ke tim bisnis atau siapapun ya. Nah, jadi bisa di definisinya, saya lupa kemarin saya dapat ada definisinya. Jadi ini dataset yang udah lumayan umum lah ya. Jadi saya lupa tapi di mana. Tapi itu yang membuat dataset ini udah ngasih tahu definisinya sih. Nah, ini kalau pengen lebih detailnya, kita ada price. Dan price nih seperti saya tunjukin tadi ya, ini tipikal sih. Price ini pasti dia skew ke kiri ya. Jadi artinya yang mahal-mahal ini banyak nih. Kemudian ini area juga jumlahnya jumlah kamar gitu. Jadi bisa lihat. Ini kalau dari Kaggle ya, memang dia udah rapi sih datanya. Jadi teman-teman yang nggak perlu repot-repot lagi ngurusin datanya. Dia bahkan udah ada seperti ininya. Dia udah ngasih tahu distribusinya. Udah ada pie chart-nya ya. Nah, jadi ini memang harus dipahami dulu. Nanti kalau kita udah paham, eh, apa namanya, ketika kita sudah paham ya, barulah kita menentukan ini tuh kategori atau enggak gitu. Jadi kalau di bootcamp ini siswa sering saya tegur, ini sering banget sampai bahkan udah saya tegur masih aja seperti itu ya. Jadi mereka tuh kalau nyari data continuous gitu, dia tinggal nyari dia tipe datanya integer. Kalau dia lihat atau float gitu. Oke, kalau integer sama float mereka langsung bilang, "Oh, ini continuous" gitu. Kalau tipe datanya objek itu ini categorical gitu. Mereka padahal tuh nggak boleh seperti ini. Anda nggak boleh pakai if else statement untuk menentukan sebuah fitur itu atau sebuah kolom itu sifatnya categorical atau numerical atau continuous. Itu harus sebagai data scientist Anda harus bertanggung jawab karena ini uh, bakal menjadi uh, akan menjadi dasar dari keputusan dari tim bisnis ya. Jadi kalau misalkan ada tim iklan atau bahkan kalau ini di production terus dikasih ke konsumen terus Anda nggak paham data apa yang Anda masukin di belakang itu nggak boleh ya. Jadi eh, sebagai data scientist yang bertanggung jawab Anda harus benar-benar paham. Jadi nggak boleh pakai asal if else statement. Kalau dia integer, oke berarti dia continuous. Kalau dia float, continuous. Kalau dia objek atau boolean, saya masukin dia ke kategori kalau itu nggak boleh ya. Jadi harus dipahami satu-satu. Jadi dibiasakan aja. Seperti ini sih dia. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, untuk melihat datanya, ini bisa di-run aja sel berikutnya. Ini boleh dihapus yang columns-nya. Jadi ini kan data frame.columns ya. Ini boleh dihapus untuk melihat datanya. Nah, ini kelihatan datanya. Bisa bisa dilihat ya, teman-teman. Kalau misalkan ingin melihat kolomnya ada apa aja, bisa dot columns. Seperti ini. Dan saya masukin ke Zoom chat. Kayaknya di notebook kalian yang default ini ya, yang saya bikin ya. Data frame.columns ya. Kalau nggak mau lihat kolomnya, pengen lihat datanya, bisa data frame.head. Ini 5 baris pertama. Jadi saya masukin aja ke kolom chat ya, biar kelihatan. Data frame.head. Bisa ngeliat nih, bentuknya seperti ini. Jadi ada price, terus ya area, ini luas ya. Jadi bukan bukan area tempat ya. Ini luas. Kemudian ada jumlah kamar, bathroom, stories, dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa lihat sini. Nah, jadi bisa coba nih teman-teman ya. Mungkin saya kasih waktu sampai 20 lewat 10 untuk coba lihat dot head
Atau kalau teman-teman yang pernah pakai Pandas, mungkin udah ngerti namanya ngambil kolom, bisa lihat namanya area. Nah, ini salah satu cara untuk eh, apa, eh, pakai data frame ya. Mungkin ada pertanyaan ini ya. Link absen kayaknya sama Mbak Sila, tapi kayaknya nanti di akhir kelas, Mbak ya, di akhir acara sepertinya. Oke, jadi bisa saya tunggu sampai 20.10 ya, bisa dicoba-coba nih teman-teman. Kalau nggak berhasil, tolong di chat ya, masukin di kolom chat kalau nggak berhasil. Cara berlihat berdasarkan label kolomnya. Di ini Mas, label kolom gimana ya? Gini, columns. Oh, pengen lihat kolomnya. Jadi pakai kurung siku, habis itu masukin string, nama kolomnya apa. Ini kan kolomnya price, area, jadi mungkin saya bikin ini ya, kali ya. Hmm, kalau ingin lihat nama kolomnya saja, ini bisa data frame, print, data frame, habis itu masukin, sorry, pencet, masukin nama kolomnya, misalkan bedrooms. Cara nulisnya harus persis ya. Ini kolomnya harus persis dengan yang ini. Ini bisa lihat nih. Nah, di sini dia ngeprint. Karena yang di atas dia udah ngeprint ya. Di atas udah ngeprint. Dan kalau ingin lihat spesifik kolom, bisa seperti ini nih. Bisa ya diganti-ganti juga. Ada main road. Ya, ini kelihatan nih. Yes, no, yes, no, yes, no, yes. Sama ya kayak di atas ini, main road. Nih, gitu sih. Dan kalau ingin lihat eh, data frame ini berapa row, ini bisa pakai namanya dot shape. Bisa lihat nih. Saya kasih juga code-nya. Shape itu ngapain? Dia tuh ngasih tahu berapa jumlah barisnya, berapa jumlah kolomnya. Jadi dia ngasih tahu, oh kalau berarti eh, tabel saya ini jumlah barisnya ada 545 baris dan jumlah kolomnya ada 13. Jadi bisa data frame dot shape, bisa juga pakai itu. Apakah wajib? Oh, harus dong, harus tahu shape-nya. Itu harus tahu karena ini kan data yang Anda olah ya. Jadi Anda harus paham nih, harus tahu. Ini saya ada berapa row sih? Karena kan kalau Anda tahu berapa banyak datanya, Anda tahu berapa banyak yang perlu diproses. Kemudian kalau Anda lihat kolomnya, misalkan Anda lihat kolomnya misalkan banyak banget sampai ratusan gitu kolomnya. Ya mungkin Anda mikir, oke nih, kalau kolomnya sebanyak ini, mungkin saya perlu pilah-pilah nih. Ada yang nggak terlalu perlu, ada yang perlu mungkin. Nah, itu kan keputusan Anda lagi ya, sebagai data scientist atau machine learning engineer, untuk menentukan apakah kolom ini mau saya ikutkan atau enggak gitu. Nah, cara menentukan mana yang diikutkan atau enggak, ya itu ada tekniknya lagi sih. Itu mungkin di luar dari sini. Saya tunggu 2 menit lagi ya, biar kita lanjut ke yang berikutnya. Em, ya itu feature engineering, tapi sebetulnya feature selection itu terjadi biasanya sebelum ini udah saklek banget sih. Biasanya sih kalau kalau Anda mau milih fitur, itu kan biasanya kita ambil aja data-datanya dulu dari data warehouse kita. Kemudian
Kalau udah, biasanya kita lihat salah satunya cek korelasi antara feature Anda eee, dengan apa namanya, dengan target gitu atau label, tuh. Nah, jadi, mmm, itu salah satu yang kita lakukan untuk memilih feature gitu. Nah, tapi kalau untuk sekedar engineer, scope kita pelajaran harian adalah kita mengolah fitur yang udah jadi sih, masih betul. Iya, bagi yang, penasaran ya mungkin bisa lihat di materi bootcamp. Oke itu nanti ada di bawah sini. Oke, saya semenit lagi ya, 20.13 kita lanjut ke yang bagian bawah. Kita lanjut ke missing values. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita melihat datanya, ya kita pilih nih, berdasarkan pemahaman kita tadi, mana sih yang continuous, mana sih yang kategorikal, mana yang target ya. Sesuai definisi masalah kita tahu bahwa target itu adalah price, karena memang problem kita di awal adalah kita ingin memprediksi price, harga sebuah rumah berdasarkan fitur-fitur ini. Nah, artinya target kita ini adalah price ya, karena memang ini yang ingin kita prediksi. Nah, kemudian kita dari pemahaman kita bisa lihat nih, apa yang continuous nih. Yang continuous itu sifatnya, kalau teman-teman ingin lihat, ingin pahamin, ingin milih ya. Salah satu sifat continuous itu, kalau dia makin besar, itu ada maknanya gitu. Jadi misalkan kalau Anda punya area 100 sama 150, ini kan maknanya ada ya. Berarti semakin besar areanya, dia semakin tinggi nilai ini berarti luasnya makin gede. Ada maknanya dong ya. Tapi kalau teman-teman bayangin kalau misalkan di OLX tuh bahkan dia misalkan sepeda motor gitu. Dikasih angka 101 misalkan. Saya lupa angka persisnya berapa. Misalkan sepeda motor 101 gitu. Tapi spare part itu 105. Jadi dia nulis nulis kategori itu enggak spare part motor gitu. Kategori spare part motor enggak, dia pakai angka gini. Nah, ini kalau teman-teman lihat dari 101 ke 105, kalau naik ada maknanya enggak? Kan enggak ada sebenarnya. Ini cuma cara untuk mengkotak-kotakan eh, apa namanya? Mengkotak-kotakan item aja gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Ini nggak boleh disebut dengan continuous walaupun ini numerik ya. Terlepas ini numerik atau bukan, tapi karena angka ini digunakan untuk mengkategorisasikan atau mengkotak-kotakan sebuah entitas, ini harus jadi categorical. Dia nggak boleh jadi continuous. Jadi ini memang perlu eh, logika teman-teman ketika memilih mana continuous, mana enggak gitu. Pokoknya logiknya itu aja. Kalau 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 dia di angkanya berubah itu ada maknanya nggak gitu. Apakah dia itu sekedar untuk kotak-kotakan? Artinya kalau angkanya makin besar, ini value ini makin gede ya sih. Kalau angka ini turun, dia value makin kecil nggak? Kalau area luas jelas ya. Kalau dia makin naik, luas makin naik, ya memang dia rumahnya makin gede gitu ya. Kemudian bedrooms juga, kalau bedroom semakin gede ya pasti eh, jumlah kamarnya makin banyak gitu. Jadi artinya 1 sama 2, berarti si 2 ini 2 kali besar pada 1, itu kelihatan ya. Terus bathrooms juga kelihatan ya. Terus em, stories juga kelihatan. Kemudian eh, parking parking ini number of parking space available ya. Coba kita konfirmasi. Kita boleh select parking. Parking apa? Nah ini nih, ya parking space gitu. Ini tersedia 2 3. Ini maknanya juga jelas ya. Artinya kalau kalau ada 3, si 3 ini pasti lebih besar pada 2, jelas ya. Jadi ini maknanya jelas. Nah, kemudian yang kategorikal bisa kita pilih juga dari hasil analisis pemahaman kita terhadap datanya. Oke, ternyata main road ini dia yes or no, oke, dia kategorikal.
Kemudian juga ada guest room, basement, dan kita bisa lihat ini semuanya categorical gitu. Kemudian ada yang mungkin nggak cuma yes no, itu ada furnishing status. Dia ada furnished, semi furnished, ada unfurnished. Nah, kan bisa aja nanti sama tim DE, tim data engineering, bisa aja kan ini dikasih tanda, atau tim tech itu bilang ini saat 0, 1, 2. Nah, siswa bootcamp murid saya ini sering ketipu. Dia ngeliat kayak gini langsung sama mereka dibilang ini continuous gitu. Padahal terlepas dari ini ditulis sebagai angka, ini tetap kategorikal. Kenapa? Karena ini bukan, kalau dia naik dari 0 ke 1 bukan berarti nambah furnish gitu ya. Nggak juga, tapi artinya ini cuma untuk mengkategorisasikan aja. Oke, paham ya teman-teman di sini cara pemilihan kolom-kolom kita. Ini apakah ada pertanyaan nih sebelum kita lanjut? Oke, nggak ada ya. Nah, kemudian ini kita bisa cek missing values. Jadi kalau kita udah tahu nih mana yang mau jadi continuous, mana yang menjadi categorical. Nah, kita bisa cek nih missing values-nya. Nah, untuk ngecek missing values nah ini kalau pengen bikin sel baru gini ya. Kalau pengen bikin sel baru di notebook tuh masuk dulu ke sel atasnya, habis itu ketik code. Ini untuk coding. Kalau teks ini untuk sekedar ngasih teks aja. Jadi kalau pengen ngetik-ngetik teks, ini pakainya teks. Tapi kalau untuk coding, tulisnya code ya. Dari sini kita code, nah, kita dapat sel baru untuk coding. Nah, cara untuk ngecek missing values, itu sintaksnya gini. Jadi si data frame kita, yang tadi udah kita buka dari atas, kan udah kita buka dari atas ya. Di sini kita bisa ketik dot is null, nanti ketahuan nih, dia ada yang null nggak sih? Kalau dia ternyata tidak null, dia akan ngasih false di sini. Dan di tiap sel, dan itu akan dilakukan di setiap sel ya. Jadi di tiap sel ini dia ngecek nih, ini null bukan? Oh enggak, ini null berarti false. Ini null enggak? False. Ini null atau enggak? False gitu. Jadi kalau dia tidak null, dia akan ngasih false. Nah itu kenapa nih di tiap sel jadi false nih, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin lihat berapa sih jumlah saya yang true, yang null, ini bisa di sum. Kenapa? Karena kalau di Python, true itu biasanya kalau di sum jadi satu. Si true itu dianggap satu ya. False itu dianggap nol gitu. Jadi kalau teman-teman ngesum, ini ketika ada yang true, dia bakal, misalkan true-nya 10 nih, false-nya 100 gitu. Dia hasil akan 10. Jadi ketika kita sum, oke, ternyata nggak ada yang null. Jadi ini termasuk data yang sangat bersih ya. Jadi null values-nya nggak ada gitu. Nah, jadi memang ini kebetulan oke. Nah, tapi kalau datanya memang nggak sebersih ini, biasanya sebagian besar kasus Anda nggak akan seberuntung ini. Itu kita bisa cek gitu. Nah, caranya ini memang sintaks pandas yang udah agak advance. Jadi mungkin saya nggak akan ajarin detail. Ini cukup advance sintaks pandasnya. Ini pakai masking namanya. Jadi kita bisa ngecek nih. Kita bisa sum, terus kita bisa cari mana yang di atas 0 gitu, jumlah missingnya ya. Nah, di sinilah kita bisa lihat, ternyata nggak ada. Memang tadi kita lihat satu per satu pun nggak ada ya. Jadi nggak ada yang missing values. Jadi artinya nggak ada yang perlu kita buang ya. Nggak ada yang perlu kita buang, nggak ada yang value-nya perlu kita ganti. Begitu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kita masih ada 2 sel lagi sih yang mau kita lihat. Oke, aman ya. Nah, terus kita bisa cek outlier juga. Jadi untuk cek outlier ini kita biasanya pakai standar deviasi ya. Jadi em, misalkan nih, jadi kalau teman-teman pernah lihat Gaussian distribution, itu kan bentuknya tuh gini ya kira-kira ya. Em, ya gini lah ya. Nah, jadi biasanya kalau outlier, ini simetris ya, ini mungkin saya gambarnya nggak simetris, tapi ini simetris harusnya. Ini simetris. Jadi kalau kita eh, hitung outlier itu orang suka pakai eh, dia berapa kali standar deviasi sih selisih. Biasanya tuh 67% dari data itu berada di negatif sigma sampai sigma ya. Ini sekitar 67%.
Kemudian kalau 2 sigma, itu biasanya 95% ya, kalau 2 sigma ya. Jadi 95% data itu berada di antara min 2 sigma sampai 2 sigma ya. Kalau 3 sigma itu udah 99, persen data, saya lupa. Pokoknya udah kecil sekali lah. Jadi, nah jadi biasanya orang outlier itu dianggap kalau datanya itu lebih dari mean plus 3 kali standard deviation. 3 kali deviasi standar ya. Jadi kalau dia datanya udah lebih dari sini, atau kurang dari ini, kurang dari mean negatif 3 standard deviation, itu kita anggap outlier biasanya. Ada yang, biasanya suka gitu sih. Jadi kalau dia sudah melebihi ini, kemungkinan outlier bukan berarti harus dihapus ya. Tadi seperti saya bilang, kalau outliernya itu, kalau dia memang beneran datanya benar, ya jangan dibuang juga gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, ya kita bisa lakukan hal yang sama nih, di sini teman-teman. Jadi kita coba, dia Z, ini kita ngitung berapa kali standar deviasi dia. Jadi kita ngitung areanya, dikurang min-nya, terus dibagi standard deviation ya. Jadi, kalau kita punya data, datanya, misalkan data, ya di sini berarti datanya dikurang min, bagi standard deviation ya. Jadi kita ingin ngukur dia ini selisihnya dari min, seperti yang saya gambar tadi, berarti selisih dia dari min itu berapa kali standar deviasi. Nah, jadi kalau dia lebih dari 3 standar deviasi itu bisa dibilang dia outlier gitu. Nah, kalau di sini ini yang digambar, ini kita untuk melihat secara visual ya. Ini nggak ada hubungannya dengan Z-score sih memang. Nggak ada hubungannya dengan ngecek standar deviasi, tapi kita bisa nge-visualize distribusi data kita ini pakai untuk pakai box plot gitu. Nah, box plot ini sebenarnya teknik visual yang cukup membantu ya. Jadi kalau teman-teman lihat garis tengah, ini itu median. Ini median. Kemudian di sini 75%, ini persentil 75, ini persentil 25. Persentil itu tahu ya. Jadi kalau saya bilang persentil 75, artinya 75% data nilainya lebih kecil daripada nilai saya gitu. Jadi kalau saya bilang sebuah data di persentil 75 ya, definisinya itu tadi. Kemudian kalau persentil 25, berarti cuma 25% data yang nilainya di bawah nilai saya tadi. Kemudian ini istilahnya whisker, atau whisker ini apa? Kayak kumis ya? Ini saya nggak tahu. Whisker, bisa saya lihat ini kayak di kucing gitu ya. Whisker. Nah, ini tuh sekitar 1,5 kali. Kalau di seaborn ya, ini defaultnya 1,5 kali jarak antara ini dan ini. Jadi istilah ini kita bilang Q3, ini Q1 ya. Jadi ini Q1. Jadi ini sekitar 1,5 kali dari Q3 min Q1. Dari si Q3 ya. Jadi whisker ini posisinya sekitar Q3 plus 1,5 kali Q3 min Q1. Gitu kira-kira. Ini untuk light box plotnya. Nah, ini dari cara kita tadi nih, kita bisa lanjut ke yang cara standard deviation, kita bisa cek nih, berapa banyak yang Z-nya di bawah 3, berarti yang bukan outlier ya. Yang bukan outlier berapa banyak, ternyata kita lihat ada 538 data yang bukan outlier gitu ya. Nah, data kita tadi ada 545 ya. Berarti ada sekitar, berapa tuh? Ada sekitar 7 ya. Ada sekitar 7 data yang dia outlier, berdasarkan definisi ini ya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman mengenai identifikasi outlier? Ini biasanya untuk outlier ya, tekniknya bisa dilakukan seperti ini, atau bisa divisualize ya. Kalau datanya seperti ini, sebaiknya coba di-log. Biasanya kalau di-log dia lebih lebih ini sih, lebih kelihatan rapi lah. Maksudnya dia akan lebih, jadi yang gede tuh seperti dikecilin ya, kalau kita log. Yang 75 dan 25, ini tuh posisi ininya Mas Rizal. Jadi garis ini tuh ini Q1, ini kuartal ya. Q1, ini Q2. Jadi ini 25%, ini persentil 25. Yang tengah ini median, persentil 50.
Ini persentil 75. Ya, persentil, istilah persentil tahu ya, teman-teman? Ya, kalau Anda pernah lihat ujian apa ya? Misalkan kalau tes tuh sering kasih tahu ya, oh Anda di persentil 99 gitu. Kalau Anda tes terus Anda di persentil 99 gitu. Kalau persentil 99 berarti 99% peserta lebih rendah nilai daripada Anda, itu kan. Biasanya kalau ujian suka gitu ya, ada istilah persentil. Oke. Seperti modulus enggak, persentil itu cuma untuk ini aja, Mas. Untuk ngasih tahu aja. Jadi kalau ada dibilang P99, artinya ini misalkan P99-nya itu, ini kalau di monitoring aplikasi, ini kalau teman-teman pernah lihat namanya Datadog atau New Relic, ini mungkin ada yang pernah dengar nggak ya, Datadog dan New Relic. Ini adalah aplikasi software untuk uh, memonitor performa dari aplikasi kita ya. Nah, jadi misalkan dia bilang, oh P99 saya untuk latency ya. Jadi latency OLX, misalkan latency halaman depan OLX, P99 itu 100 milisecond. Nah, ini artinya apa? Dalam 99% kasus, eh, halaman depan OLX itu terbuka dalam misalkan 100 milisecond gitu. Dalam 99% kasus ya. Artinya 99% latency yang diderita oleh orang itu di bawah nilai 100 milisecond. Tapi ada 1% yang di atas 100 milisecond. Biasanya gitu sih, Mas Ken ya. Jadi kalau dibilang persentil 75 ya, P75-nya berapa? Dia akan orang nanya, berapa persentil 75-nya? Mungkin ini 6.000 sekian gitu. Oh, artinya kalau orang tahu nih, sekitar 6.700. Ya, berarti 75% dari area di bawah, nilainya di bawah 6.700. Itu ya. Oke, mungkin saya lanjut ya. Ini ini ada 2 slide lagi nih. Data mismatch. Kolom harga, oh itu bukan outlier. Kalau outlier itu datanya harus benar. Kalau mismatch, ini Anda harus tanyakan gitu. Jadi kolom harga tapi isinya nggak sesuai. Ini tanyakan data engineering ya sih. Ini Anda harus kasih tahu. Ini kenapa masalah data engineering. Dan kalau data engineering bagus, harusnya nggak sih. Jarang banget kayak gini. Hmm, Jarang lah, Mas. Nah, ini kalau ada ya, mungkin datanya bilang jangan nggak bisa dipakai gitu. Karena datanya seperti ini. Bisa diminta ke tim data engineer biasanya sih. Oke, ini kita lanjut ya. Nah, jadi untuk continuous, ini kita biasanya lakukan standard scaling ya. Jadi standard scaling ini gimana? Jadi kalau kita pakai standard scaling, ini kan kita bisa lihat area bentuknya begini ya. Jadi standard scaling ini kita mengubah si angka ini supaya min-nya itu jadi 0 dan standard deviation-nya 1. Jadi kita ngebuat dia supaya min-nya 0 dan deviasi standarnya jadi 1. Nah, jadi artinya nanti bentuknya ya eh, ya di scaling seperti ini. Nah, ini yang kita lakukan di standard scaler gitu ya. Jadi gimana caranya ya? Mungkin salah satunya kalau nggak salah tuh harganya dibagi dikurangin ya. Jadi supaya supaya dikurangin average ya. Jadi supaya dia ke tengah, habis itu dibagi standard deviation ya. Jadi supaya dia jadi standard deviation jadi 1 gitu ya. Jadi itu salah satu teknik yang kita pakai. Terus yang bisa dipakai lain tuh ada min max. Jadi itu kalau yang kita pakai min max itu pokoknya nilai terbesar itu 1, kemudian nilai terkecil itu jadi 0, di tengah-tengah itu secara linear gitu. Jadi em, secara linear dipetakan secara linear ya. Jadi kalau kita punya nilai terkecil misalkan 2000 gitu. 2000 dipetakan ke 0. Kemudian nilai terbesar misalkan 1 miliar dipetakan ke 1 gitu. Nah, itu kenapa kalau Anda ada outlier, min max ini jadi jelek banget. Karena outlier Anda misalkan 1T gitu. 1 triliun, gede banget kan misalnya. Nah, terus sebagian besar harga mungkin nggak 1T. Mungkin harga rumah misalkan berapa? 1M, 2M, sekian ratus juta. Jadi mungkin sebagian besar harga di sini numpuk, terus gara-gara ada outlier yang mengganggu, tiba-tiba dia jadi nggak terdistribusi dengan baik gitu di sini. Nah, itu kenapa kalau ada outlier yang aneh mungkin dibuang gitu. Dibuang nanti distribusi data jadi bagus di sepanjang min max-nya.
Biasanya yang paling sering 2 teknik ini sih untuk continuous. Kalau nggak di standard scaling, ya pakai min-max scaling gitu ya. Oke, ini kemudian ini categorical, ini biasanya kita petakan ke satu nol aja, dan kalau yang lebih dari satu ini kita pakai namanya one hot encoding. Bagi yang penasaran bisa nonton YouTube ya, supaya lebih detail ya. Karena kita udah habis juga waktunya. Bisa nonton YouTube atau bahkan bisa daftar di bimbing ya, untuk ikut bootcamp-nya. Itu sih. Oke, ini ada dari Mas Rio, kayak kita ada pertanyaan sedikit. Bedanya standarisasi sama normalisasi, mmm, sebenarnya kalau normalisasi itu, dinormalkan gitu ya. Jadi dibuat standar normal, tapi kalau standarisasi itu pasti yang tadi, dia mu-nya 0, standar deviasi 1. Itu aja sih sebenarnya. Tapi orang kadang-kadang pakai ini seperti interchangeable ya. Jadi kalau orang, ngomong ya orang tahu, oke ini Anda mau bikin dia jadi, distribusi normal. Gitu sih Mas. Kayaknya kalau standarisasi itu biasanya dia min-nya jadi 0, kalau orang udah bilang standarisasi. Itu sih, Mas Rio ya. Mungkin tadi, oke ini, dari waktu kita sebenarnya udah habis, untuk, materinya. Mungkin ini saya kembalikan ke Mbak Sheila ya, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Ernest untuk penyampaian materi yang luar biasa dan aku lihat ini teman-teman semua excited banget ya untuk tanya-tanya dan memahami materi lebih jauh gitu ya. Mungkin benar kata Mas Ernest bisa nanti join di bootcamp di bimbing ya teman-teman semua untuk mempelajari materinya lebih lanjut. Sekaligus ini aku mau sampein dulu, izin motong dulu ya teman-teman semua. Nanti bisa dilanjut lagi untuk sesi Q&A-nya. Aku izin untuk menyampaikan informasi penting dan juga penawaran menarik nih dari titipan tim di bimbing. Oke. Nah, mungkin untuk teman-teman semua yang kemarin belum sempat join di Zoom-nya hari lalu, aku ingin memperkenalkan nih, mungkin ada yang belum kenal ya sama di bimbing. Jadi di bimbing ini merupakan satu platform pembelajaran industri digital nih ya teman-teman semua. Dan salah satu produknya itu adalah bootcamp, di mana bootcamp di bimbing ini telah berpengalaman membantu lebih dari 1.200 career shifter selama pandemi hingga saat ini nih teman-teman. Nah, gimana sih cara di bimbing ini membantunya? Yang pertama, di bimbing ini menyediakan belajar online di akhir pekan. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin di hari Senin sampai Jumat masih ada kegiatan, baik itu kerja ataupun kuliah, insya Allah nggak akan mengganggu karena kita pertemuan dan pembelajaran langsung di Zoom-nya itu tiap hari Sabtu dan Minggu aja gitu. Selain itu di bimbing juga telah didukung oleh Learning Management System atau biasa disebut LMS, yang dimana LMS ini akan memberikan kemudahan untuk teman-teman semua nih dalam mengakses materi, jadwal belajar, hingga pemberian tugas. Jadi nantinya akan lebih terorganisir gitu di sana. Nah, selain itu, di bimbing juga menyediakan penyaluran kerja setelah lulus nih. Jadi nggak cuma sampai dibantu untuk membuat CV atau portofolio yang keren aja, tapi nantinya di bimbing juga akan membantu menyalurkan kakak-kakak dan teman-teman semua nih yang join di bootcamp itu sampai mendapatkan pekerjaan yang baru. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir. Nah, ini kenapa sih alasan teman-teman semua nih harus belajar di bimbing gitu ya. Yang pertama, di bimbing ini mempunyai mentor dan networking yang berkelas. Jadi nantinya teman-teman semua ketika join itu akan dipandu langsung oleh para mentor-mentor expert dari top tech companies yang siap membimbing teman-teman semua nih secara intensif. Dan salah satunya ini ada Mas Ernest nih ya yang udah teman-teman semua kenal. Mungkin nanti kalau teman-teman semua join di bootcamp di bimbing, terutama dalam topik AIML, itu bakal ketemu lagi insya Allah sama Mas Ernest. Jadi coba join nih teman-teman ya buat yang memang memiliki ketertarikan gitu. Selain itu di bimbing juga menyediakan persiapan karir yang lebih mantap. Jadi nggak cuma CV atau portofolio aja, di bimbing juga akan membantu untuk teman-teman semua nih mempersiapkan user interview yang nantinya akan dibantu langsung oleh tim talent support dari di bimbing yang sudah berpengalaman. Nah, selain itu, teman-teman semua nih juga berkesempatan untuk mendapatkan gaji hingga 2 digit, yang dimana gaji ini sangat kompetitif ya dari banyaknya kesempatan berkarir di industri digital, baik perusahaan nasional maupun internasional yang telah bekerja sama dengan di bimbing.
Oke, nah ini mungkin beberapa benefit yang bisa aku tampilin nih, dan tentunya ketika teman-teman join di bootcamp di Bimbing itu akan lebih banyak mendapatkan benefit-benefit lainnya. Nah ini salah satunya teman-teman semua akan mendapatkan silabus yang up to date dan mengikuti perkembangan industri sekarang. Lalu juga teman-teman semua akan dibantu untuk membuat final project dan portfolio building yang akan diarahkan langsung dan dipandu langsung oleh para mentor-mentor kita nih yang keren-keren. Dan kalau misalnya teman-teman semua mau konsul one on one itu juga ada banget sesinya teman-teman, jadi nggak usah khawatir ketinggalan atau takut nggak paham gitu sama materinya ya. Nah, selain itu di Bimbing juga menyediakan weekly assignment nih, yang nantinya weekly assignment ini bertujuan untuk memastikan teman-teman semua bahwa sudah paham terkait dengan materi yang disampaikan di minggu tersebut. Lalu nantinya teman-teman semua juga ketika join di bootcamp di Bimbing dan sudah lulus, teman-teman masih bisa mengakses online materialsnya, baik itu PPT, PowerPoint ya, atau video recording setelah teman-teman semua lulus dari bootcamp gitu. Nah, ini yang menarik juga, di Bimbing juga menyediakan program graduation dan penyaluran kerja ke lebih dari 700 hiring partnersnya di Bimbing. Oke, nah ini mungkin beberapa perusahaan ya yang dimana alumni dari di Bimbing ini telah berhasil direkrut ke lebih dari 700 hiring partners di Bimbing, ada perusahaan nasional maupun multinasional gitu. Nah ini dia teman-teman semua penawaran menariknya yang tidak akan datang 2 kali. Mungkin untuk yang sebelumnya udah join di hari sebelumnya, kita kasih voucher potongan senilai 400.000. Tapi untuk hari ini buat teman-teman yang join nggak kalah menarik ya penawarannya. Di sini teman-teman semua berhak mendapatkan atau bisa nge-claim voucher potongan senilai Rp300.000 nih ya, dari harga bootcamp Rp7.999.000 jadi hanya Rp7.699.000. Nah, ini bisa teman-teman klaim vouchernya sebelum tanggal 8 Mei 2025 di jam 6 sore gitu. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik atau mungkin pengen tanya-tanya dulu gitu ya terkait dengan bootcamp di Bimbing, ini boleh banget di kontak Mindinya yang ada di sini. Nggak usah takut kalau emang mau konsul-konsul dulu, mau tanya-tanya dulu, karena Mindy di sini sangat welcome untuk teman-teman semua tanya-tanya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang tertarik, jangan sampai ketinggalan lagi karena penawarannya nggak akan datang 2 kali nih teman-teman. Oke deh, mungkin dari aku segitu aja ya teman-teman semua untuk memotong waktunya pada malam hari ini, karena tadi aku lihat sempet rame banget ya yang bertanya dan excited untuk mempelajari materi pada hari ini. Mungkin selanjutnya aku kembalikan lagi ke Mas Ernest untuk melanjutkan sesi Q&A-nya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, thank you Mbak Sheila. Iya, oke ini dari Mas kan dia nanya tugas membuat apa, ini gimana Mbak ya? Ini saya nggak tahu bahwa ada tugas atau enggak nih. Oke, dari tim di Bimbing juga belum ada arahan sih Mas terkait dengan tugas ke saya. Cuma nanti saya follow up lagi ke tim di Bimbing, dan kalau misal ada informasi tambahan nanti bakal dibantu di-share di grup chat ya teman-teman semua. Oke, ya berarti kita masuk sesi Q&A ya. Jadi teman-teman yang ingin tanya-tanya terkait apapun ya, entah itu teknis atau mungkin pengalaman data science, machine learning, dan mungkin enak nggak enaknya data science dan machine learning juga silakan bisa bertanya sih. Oke, belum ada nih Mbak. Oke, mungkin saya ini ya cerita dikit kalau teman-teman memutuskan untuk masuk ke data science dan machine learning. Jadi ini ada beberapa hal yang mungkin saya bilang cukup challenging ya di kalau Anda menjadi data scientist atau machine learning engineer. Pertama, itu adalah bidangnya itu cepet banget. Kalau Anda ingat LLM tahun lalu tuh LLM udah lumayan bagus, tapi kalau Anda ingat 2 tahun lalu aja, 2023 pertengahan LLM tuh bisa apa? Tuh LLM nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya, masih dikit banget ya. Tapi Anda bandingin sekarang, ini udah bisa melakukan banyak hal ya. Jadi cepet banget, sehingga mau nggak mau di luar jam kerja, itu teman-teman terpaksa luangkan waktu sendiri ya.
ketika belajar ya. Yang kedua juga dari sisi teknis ini kompleks. Jadi banyak banget yang teman-teman perlu tahu. Harus ngoding harus bagus, kemudian harus ngerti eh, DevOps juga sedikit, mungkin nggak se-advance tim-tim teman-teman DevOps engineering, tapi harus paham juga gitu. Terus ngoding harus bagus, DevOps harus ngerti, kemudian tools-tools yang ada di AWS, kalau teman-teman kerja di perusahaan pakai AWS ya, atau di Google atau dimanapun, itu juga harus paham gitu ya. Dan belum lagi sebetulnya em, kalau di sebagian besar perusahaan itu banyak yang em, mereka tuh belum ngerti data science itu mau diapain. Jadi artinya teman-teman harus berjuang sendiri em, untuk nyari use case itu. Itu yang saya sedang alami sekarang di OLX sebenarnya. Jadi artinya karena mereka belum ngerti itu apa, jadi tim produknya nggak ada, kemudian di atas juga belum ngerti, jadi terpaksa lah saya harus mulai dari bawah juga gitu ya. Saya harus approach tim marketing, tim classified gitu, tim iklan gitu, untuk kerjasama supaya data science itu lebih dikenal gitu ya. Nah, jadi itu salah satu nggak enak ke situ. Jadi kalau teman-teman memutuskan pakai jadi data scientist itu susah lah ya. Dari karena yang saya sebutkan barusan. Kalau yang lain itu orang product manager udah banyak. Jadi artinya teman-teman nggak perlu eh, ngejar-ngejar tim bisnis untuk dapatin project gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Sidratul nih. Kak, saya melanjutkan pertanyaan tadi. Kalau misal ada data mismatch dan kita dalam posisi tidak mungkin bertanya kepada tim manapun. Oh, coba-coba sendiri di Kaggle. Berarti prefer dihapus saja. Emang ada case-nya, Mas ya? Kalau dia datanya mismatch, itu berarti memang datanya tidak dibuat dengan bagus sih. Jadi sebaiknya cari data lain sih. Kalau menurut saya ya. Karena kalau karena Kaggle kan eh, ini data yang dibuat orang ya. Yang ngebikin orang, dia bisa upload sendiri. Jadi kalau memang datanya nggak bagus, saya sarankan cari yang lain sih, Mas. Jadi jangan dipaksakan pakai data yang ini juga ya. Kebetulan pas apply job. Oh, apply job di mana, Mas? Bisa cerita nggak nih, Mas? Sidratul. Data apa nih? Jadi data data ketika ini kah? Oh, di Turing. Oh, coba interview di Turing ya. Oke, saya nggak tahu nih. Baru baru lihat saya di Turing ada data ini, data mismatch. Oke, oke. Oh, sempat coba nge-play Turing ya. Oke, oke. Hmm, hmm, hmm. Ya kalau mismatch ya mungkin bisa diubah-ubah nama kolomnya sendiri, saya juga bingung ya. Oke, ini Mas Rio nanya nih, kalau di perusahaan role DS itu sama ML bedanya apa? Eh, Berbeda nggak Mas? Soalnya secara garis besar tasknya sama-sama membangun model. Tergantung banget sama perusahaannya sih Mas. Jadi kalau di tempat saya itu tim DS dan ML itu dibedakan. Jadi data scientist itu tugasnya membuat model dan meng-approach tim bisnis ya. Jadi eh, harus nyari project ke tim bisnis itu tim DS, dan kalau tim ML itu fokusnya adalah men-serve. Jadi artinya model yang sudah dibuat oleh tim data scientist ini harus bisa kita operasionalkan. Jadi dia misalkan udah bikin model untuk sentiment analysis, itu kan cukup case yang cukup sering ya. Dia udah bikin tim DS udah bikin model untuk sentiment analysis, kemudian requirement dari tim-tim marketing udah beres. Nah, terus tim machine learning engineer lah mikirkan gimana caranya ini dipakai gitu. Apakah saya bikin batching untuk diproses sehari sekali, ataukah saya perlu bikin online inference pakai sebagai REST API? Itu tergantung tim ML-nya sih. Yang kedua juga, tim ML itu perlu memastikan bahwa tim data scientist itu produktif dari sisi model development. Jadi biar biar tim data scientist itu fokus ke model development. Jadi artinya misalkan pengen A/B test nih, tim DS pengen A/B test nih. Jadi sekarang udah ada model, terus kita pengen improve, kita pengen tes nih model saya bikin baru nih bagus atau enggak. Itu tim ML biasanya eh, men-setup apa namanya fitur-fitur seperti itu ya. Itu sih Mas Rio. Itu kalau biasanya seperti itu, tapi ada juga perusahaan yang ML doang gitu, DS-nya nggak ada. Saya pernah waktu saya di Insignia seperti itu ya. Jadi ML itu seperti DS, DS-nya nggak ada. Terus untuk ML ML yang beneran ML, mereka bilang ML Ops.
Jadi kayak agak agak aneh sih nama role-nya. Oke, kalau di OLX, alurnya gimana untuk menentukan apa yang mau di-develop? Nah, gini sih, kalau di OLX ini kan dia, dia udah masuk ke Astra Group lah ya. Jadi tipikalnya itu mungkin agak mirip dengan Astra Group. Biasanya tuh dari Astra International itu dia ngasih target ke, Astra Digital Mobil ya. Tahun ini kami ingin kalian seperti ABC. Jadi dari target itu, mungkin direktur-direkturnya Astra Digital Mobil mereka ngasih tahu ke tech leadership gitu. Kita butuh mencapai target sekian dari tim tech, apa yang perlu kalian lakukan. Terus mereka mikirkan, mungkin kita bikin fitur A, fitur B, fitur C untuk mencapai target yang diberikan oleh dari Astra International gitu. Nah, dari situlah yang diputuskan dari leadership di atas, mereka memutuskan kita butuh bikin ini. Nah, dari situlah task-task itu diturunkan ya. Regita nih, saya nggak tahu Mas atau Mbak. Jadi dari situ sih. Kalau di OLX ya. Kalau di tempat lain saya nggak tahu, tapi ini kan Astra sangat korporat ya, jadi memang targetnya itu lumayan top down sih. Kalau berhubungan dengan ML, itu mereka banyak sekali yang belum ngerti tentang ML. Jadi untuk use case ini saya harus bawa ke atas. Ini yang beratnya di DS ya. Jadi saya harus ngomong ke tim bisnis, saya harus bantuin mereka gitu. Sekalian bahkan untuk di awal-awal dulu tuh saya bantu yang sederhana-sederhana aja gitu waktu di awal-awal. Mungkin saya bantu bikinin query, terus lama-kelamaan, oh ternyata ada beberapa yang bisa di-automate nih dari use case kalian. Nah, terus setelah saya bantuin. Setelah mulai saya bantuin, kan mereka jadi senang nih, kerja mereka lebih cepat, terus target mereka juga dapat, mereka akhirnya minta tolong terus, dan akhirnya saya makin banyak bikin use case gitu ya. Jadi untuk ML, khusus ML ini memang lumayan bottom up, karena use case-nya harus datang dari saya, tapi kalau secara umum, kalau untuk yang software engineering, itu biasanya dari atas sih. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman yang lain? Oke. Oke, dari Mas Rizal. Ini belajar ML DS butuh berapa lama? Ini faktornya macam-macam sih, Mas. Pertama, apa namanya, bakat internal itu lumayan lumayan ngefek sih. Jadi kalau memang, Anda lumayan bakat matematik, biasanya saya lihat orang-orang yang, matematiknya tuh otaknya lancar, cepet biasanya sih. Jadi bukan sekedar ngafal rumus ya, kan kadang-kadang SMA kita lihat, oh ya ngafal rumus saja bisa. Tapi kalau Anda paham misalkan, gradien itu maksudnya apa, kemudian optimisasi itu algoritmanya gimana, itu biasanya Anda lebih cepat ya dibandingkan yang, eee eee, nggak ngerti sama sekali. Nah, tapi belajarnya itu saya akan bilang, seterusnya sih, Mas Rizal. Apalagi kalau Anda baru mulai, ini learning curve-nya luar biasa sih, data scientist. Jadi, Anda jangan jangan berharap ada work life balance kalau baru di awal-awal. Apalagi kalau misalkan Anda switch karir sehingga jurusan Anda nggak cocok, itu belajarnya, benar-benar harus setiap hari, bahkan pas malam juga kalau bisa belajar gitu. Karena, supaya learning curve-nya dapat gitu ya. Nanti kalau udah dapet sih, tetap belajar juga, cuma artinya, kalau learning curve-nya udah lewat, artinya Anda bisa meng-handle project-project yang untuk perusahaan itu ada impact-nya gitu. Karena kan, data scientist itu belum banyak ya yang expert. Jadi ketika nge-hire junior tuh mereka nggak mau biasanya. Karena mau buat apa orang Anda junior gitu. Anda belum belum ngerti bikin use case bisnis, belum ngerti ngedeploy, jadi, gimana gitu. Nah berarti, mmm, artinya Anda mungkin masuk ke perusahaan yang kecil sebagai junior, habis itu dan di situ Anda harus belajar keras sih. Oke, mungkin Mbak Sheila, exercise, sebenarnya tadi sih Mbak, exercise yang diberikan ya. Jadi, saya tadi memberikan exercise untuk ini aja sih, untuk feature engineering ya secara umum. Jadi, di notebook yang tadi, bagi yang ini exercise, dataset-nya bisa pakai yang housing tadi, dan bisa dicoba untuk yang, continuous features dan categorical features sih.
Oke. Nah, terus Mas Lukman nanya, apakah pernah melakukan case imputasi nggak Mas di dunia kerja? Pernah. Imputasi itu salah satu contohnya itu kalau datanya missing tuh kadang-kadang biasanya tim data engineering mereka baru ngebuat sebuah apa ya pipeline untuk nyimpen data ya. Nah itu kadang-kadang di awal-awal suka nggak stabil gitu. Jadi kadang-kadang error lah, kadang ada apa itu datanya suka kosong. Habis itu setelah itu mungkin padahal tim bisnis butuh datanya. Jadi biasanya kadang-kadang kita impute aja gitu. Impute-nya salah satunya pakai interpolasi linear. Jadi imputasi itu sering sih, bukan cuma waktu bikin model, tapi bahkan untuk interpolasi data tuh juga sering gitu. Kemudian Mas Rio, pengalaman Mas Ernest pertama kali dapat job di bidang ini, skill-skill apa yang dikuasai atau dipersiapkan dulu yang saya sangat apa pada awal-awal ya. Mungkin saya dulu kan belum ada use case bisnis. Saya dulu kuat di bagian komputasinya. Jadi karena memang kan saya di komputasi untuk teknik mesin ya. Jadi algoritma-algoritma itu saya pahami cepat karena cuma ganti nama doang sebenarnya. Apa yang saya pelajari teknik mesin, terus saya ngebaca buku machine learning, sebenarnya cuma hal yang sama, cuma ganti nama itu doang. Jadi itu dulu saya bisa cepat banget bagian situ. Kemudian ngoding itu Anda harus bagus juga, karena data scientist banyak yang ngodingnya nggak bagus. Itu juga saya ketika interview lumayan pusing juga ya. Bahkan saya pernah interview yang cuma bisa ChatGPT, nggak bisa ngoding, dia cuma bisa ChatGPT. Ya itu juga nggak bagus. Jadi ngoding, terus matematik, kemudian dasar-dasar machine learning, nggak harus yang advance sekali. Model advance nggak harus bisa model advance sekali, tapi yang hal-hal seperti feature engineering tadi itu harus kalau bisa sih kuasa ya dasar-dasarnya. Gitu sih Mas Rio. Oke Mas, mungkin aku Mungkin izin memotong sedikit ya hmm, Mas. Tadi aku udah konfirmasi ke tim di bimbing, ternyata yang dijadikan penugasan itu yang exercise tadi Mas. Mungkin boleh di-share oke. screen ulang gitu Mas, exercise yang tadi biar teman-teman Mm-mm. semua bisa lihat lagi gitu. Iya, oke. Mungkin untuk exercise tadi, ini teman-teman bisa coba lakukan lagi ya. Ini kan misalkan untuk continuous feature, ini kan saya baru pricing dan area aja. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan hal yang sama untuk kolom-kolom lain. Ini kan saya udah kasih contoh untuk area ya. Bisa dilakukan untuk kolom-kolom lain sih. Karena kita ada price. Price bisa dicoba nih, menarik nih untuk melihat outlier-nya. Bisa dilakukan dan bisa coba lakukan yang continuous dan categorical feature sih. Ini kan dari saya sudah ada contohnya. Jadi kalau ingin lakukan exercise-nya, bisa dilanjutkan sih. Ini ke bawah untuk categorical features dan continuous features gitu. Itu aja sih mungkin exercise untuk feature engineering ya. Karena missing values-nya nggak ada. Kemudian uh, understanding data juga tadi kita udah. Oke, itu Oke, aja sih. terima kasih banyak Mas Ernest. Mungkin untuk Kak Ken, aku izin jawab ya. Nanti exercise yang udah dikerjain tadi, mungkin dibantu lengkapin, dikerjain lagi, dilengkapin, dan lalu nanti hasilnya itu coba di-convert untuk bentuk portofolio. Mungkin dari Google Colab-nya dan juga bentuk PPT-nya. Jadi nantinya portofolio tersebut itu teman-teman akan share di LinkedIn teman-teman masing-masing dan nantinya juga akan dikumpulkan. Oh, kalau ketentuan PPT-nya nggak ada, Kak. Dan yang terpenting itu di portofolio tersebut, kakak-kakak semua nih mencantumkan link Google Colab yang udah dikerjakan gitu secara full, yang nantinya di-share ke LinkedIn teman-teman semua. Gitu. Ya, mungkin saya tambahkan ya, untuk supaya portofolio Google Colab kelihatan bagus. Biasanya yang bagus itu ketika Anda visualisasinya bagus. Kemudian coba dijelaskan pakai kata-kata ya. Jadi artinya ketika Anda nunjukin outlier, Anda jelasin apa yang Anda lihat dari outlier itu. Jadi bukan cuma nunjukin visualisasinya, tapi juga tunjukkan bahwa Anda paham gitu dari apa yang Anda kerjakan. Itu sih. Oke, mungkin untuk deadline-nya teman-teman semua akan disampaikan besok hari, jadi jangan lupa gabung lagi di Zoom besok. Dan untuk
bentuk teks itu maksudnya codingannya atau gimana nih Kak Rizal? Oh, untuk Kak Vicky, aku izin jawab lagi. Jadi tadi yang udah diterangkan exercise bareng sama Mas Ernest di link Google Colab-nya itu coba dikerjakan lebih lengkap lagi yang nantinya exercise tersebut Kak Vicky convert menjadi portofolio ya, dibuat PPT dan juga nanti visualisasinya boleh dimasukin ke PPT-nya dan link dari Google Colab yang udah dikerjain juga disertakan di PPT-nya tersebut dan nanti portofolio yang udah teman-teman bikin nih akan dikumpulkan tapi sebelumnya harus diupload dulu ke LinkedIn teman-teman semua gitu. Kalau untuk soal assignment-nya nggak ada ya Kak. Jadi tadi yang exercise yang udah Mas Ernest kasih itu boleh dilanjutin, dilengkapin gitu ya. Nanti selanjutnya di-convert ke portofolio. Iya, oke. Mungkin pertanyaan dari Mas Chandra nih, poin-poin lakukan. Jadi tadi kan di PPT, mungkin saya belum share ya. Ini saya share deh. Ini kan saya udah jelasin langkah-langkah untuk feature engineering. Nah, coba teman-teman lakukan hal yang ada di PPT ini untuk feature engineering dan dibuat dengan lebih rapi di Google Colab-nya. Jadi jangan, tadi kan kalau di Google Colab saya itu cuma ngeran-ngeran aja ya, tapi tunjukin storytelling yang gitu. Oh, saya milih fitur continuous, kenapa nih? Gara-gara ABC. Jadi tunjukin bahwa ketika teman-teman milih fitur continuous, teman-teman paham gitu kenapa ini continuous, kenapa ini categorical gitu. Jadi dibuat seperti teman-teman membuat ini lah, membuat esai gitu ya. Kemudian menunjukkan bahwa teman-teman tahu gimana feature engineering. Itu sih. Jadi jangan sekedar ngeran-ngeran aja ya teman-teman. Ditunjukkan juga pemahamannya. Oh, ya assignment yang ini ya. Itu yang kemarin ya. Chatbot itu kayaknya agak advance deh, Mas kan. Saya nggak akan expect teman-teman kalau baru belajar bikin chatbot ya. Eh, Oke, mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan lagi ke Mas Ernest atau mungkin terkait dengan exercise-nya. Mas Ernest mungkin masih di mute ya mic-nya. oh ya, sorry. Ini saya ada ngasih data untuk eh, untuk ini ya, untuk datasetnya bisa dipakai. Ini dataset yang udah cukup banyak dipakai orang kok. Jadi bisa kalau di LinkedIn juga orang pasti oh dia akan feature engineering dengan housing dataset gitu. Oke. Iya, betul, Kak. Nanti setelah semua portofolio yang Kak Aufa bikin udah selesai, itu akan diupload ke LinkedIn. Tapi untuk ketentuan upload di LinkedIn-nya nanti akan aku infokan lagi. Jadi teman-teman semua bisa join lagi di Zoom esok hari. Oke, mungkin untuk result dari exercise-nya bisa dibantu jelasin sama Mas Ernest. Iya, Mas Rizal. Coba Mas Rizal coba lihat di Kaggle. Itu biasanya ada contoh-contoh orang yang melakukan feature engineering. Dan yang bagus itu biasanya dia ada storytelling nggak sih? Jadi artinya dia mulai dari ngeliat datasetnya, mulai dari dia melakukan processing, terus dia ngeliat datasetnya, terus dia melakukan feature engineering. Itu ada. Itu coba lihat di Kaggle, itu ada contohnya sih. Jadi Kaggle in notebook feature engineering. Nah, ini dia bisa bisa dicontek sih gimana caranya ya. Jadi di Kaggle tuh ada contohnya. Jadi buat yang rapi, sebaiknya sih memang yang ya sebaiknya sih dicontoh, dicari contoh yang rapi gitu. Mungkin saya tunjukin ya, gini. Ya, ada contohnya yang lumayan bagus dia. Nah, ini nih, dia ngasih tahu ada. Jadi artinya ada teksnya nih.
dia ngapain di sini. Oh, saya bikin fitur ini nih, saya bikin fitur fitur ini. Dia kenapa dijelasin, kenapa saya bikin fitur ini gitu. Nanti teman-teman juga bisa jelasin kenapa saya pilih ini sebagai categorical, kenapa saya bikin ini jadi fitur continuous gitu. Terus dia ngeplot juga nih. Tadi kan saya ngeplot cuma ini aja ya, cuma box plot. Mungkin bisa plot distribusi yang seperti ini juga gitu. Kita bisa lihat, oh berdasarkan plotting saya, ini kelihatan bahwa outlier-nya banyak nih. Berarti saya harus buang dulu outlier-nya. Gimana cara saya buang outlier? Nah, jadi artinya kelihatan semua gitu. Jadi artinya ini prosesnya feature engineering aja gitu. Kalau teman-teman lihat di Kaggle ini pun dia nggak ada bikin model sini. Dia sampai feature engineering saja gitu. Nah, ini contoh portofolio orang ya. Nah, teman-teman juga bisa buat hal yang sama sih. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Kalau di Kaggle boleh, sebetulnya boleh-boleh aja sih. Nggak tahu deh, mungkin dari dibimbing seperti apa. Karena di Kaggle, apakah secara teknis bisa? Ya bisa gitu. Oke, tadi saya udah share screen kan ya? Sudah Mas, udah tadi kan? udah share screen. Oke, mungkin sebelum aku tutup karena waktunya juga udah habis, aku izin untuk menjelaskan tahapan assignment-nya yang nantinya akan dijelaskan lebih detail di esok hari ya teman-teman semua. Jadi tadi kan Mas Ernest ini sempat kirim link Google Colab yang dimana tadi udah dikerjakan bersama-sama, namun yang dikerjakan itu belum lengkap ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari cara lain untuk melengkapi dari link Google Colab yang telah Mas Ernest kirim. Setelah nanti link Google Colab-nya tersebut sudah menghasilkan result yang tadi sudah Mas Ernest berikan contohnya, teman-teman semua mengkonversi dari yang telah teman-teman bikin di Google Colab itu dalam bentuk PowerPoint, menjelaskan apa-apa aja nih yang udah teman-teman lakukan, yang udah teman-teman hasilkan dari link Google Colab tersebut. Lalu nantinya PowerPoint tersebut ya yang sudah teman-teman bikin ini akan menjadi portofolio teman-teman semua yang akan dikumpulkan dan menjadi syarat untuk teman-teman semua mendapatkan sertifikat. Tapi sebelum dikumpulin ke dibimbing, teman-teman semua ini akan disuruh untuk mengupload portofolio yang teman-teman udah bikin ke LinkedIn masing-masing. Tapi untuk ketentuan upload ke LinkedIn-nya itu akan disampaikan lebih detail di esok hari. Jadi untuk saat ini informasinya teman-teman diwajibkan untuk menyelesaikan tadi link Google Colab yang telah dikirim oleh Mas Ernest, lalu mengkonversi ke dalam bentuk portofolio ya PowerPoint yang nantinya mungkin bisa dibikin format jadi PDF ya teman-teman semua, menjelaskan mungkin apa yang udah teman-teman kerjain, resultnya bagaimana, dan mungkin hal-hal detail lagi yang teman-teman kerjakan di Google Colab tersebut gitu. Dan untuk tahap selanjutnya mungkin upload ke LinkedIn dan pengumpulan segala macamnya itu akan diberikan info lebih lanjut di esok hari ya teman-teman semua. Dan untuk menjawab dari Kak Ikhlasul Amal, ini harus di Google Colab atau di Kaggle juga boleh. Lebih baik di Google Colab ya Kak, kalau masih bisa di Google Colab, karena nantinya juga formatnya itu serentak akan dibikin di Google Colab gitu Kak. Maksudnya pengumpulannya itu link Google Colab semua. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Terakhir aku kasih kesempatan. Oh ini ada Kak Joshua, ada recordingnya nggak ya Kak dari day 1 sampai 3? Ada kan? Jadi nanti recordingnya itu akan di-share ke grup, tapi akan dibatasi aksesnya, yaitu 1 kali 24 jam dari pelaksanaan Zoom-nya. Jadi misalnya hari ini aksesnya diberikan, lalu akan ditutup besok hari gitu. Jadi nggak diberikan akses recording Zoom-nya tuh selama jangka waktu yang lama gitu. Oke, mungkin dari teman-teman semua ada last call nih, ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau misalnya udah cukup jelas, boleh diketik angka 1-nya deh di kolom chat. Karena kita juga udah lewat waktunya ya, 5 menit. Mungkin udah ada yang mau istirahat juga. Oke, udah banyak nih ya yang ketik angka 1. Semoga teman-teman semua di sini yang join paham apa yang sudah disampaikan dan bisa menerapkan materi yang tadi disampaikan ke exercise-nya ya dengan baik gitu. Oke, mungkin aku mau ucapin terima kasih untuk Mas Ernest yang telah memberikan ilmu dan materi pada malam hari ini yang luar biasa dan banyak